Terus kalian mengatakan memperoleh kemenangan? Gak malu gitu? Itu karena tidak punya knowledge. Tidak punya knowledge, tidak punya pengetahuan untuk mengukurnya. Sembrono aja. Yang jadi ukuran apa? Saya sudah tamat baca Quran 30 juz. Itu ukuran yang pertama. Padahal saat baca nggak sadar, tidak dapat pesan apa-apa ketika membacanya, cuma tamat saja. Bahkan membacanya pun pakai speaker. Dan orang tahu kalau saya rajin loh baca Quran. Gitu. Itu ukuran yang salah. Membaca kalau kita tidak sadar dengan yang dibaca dan tidak bisa mendapatkan pesan apa-apa, itu kita sedang membuang-buang energi. Oke teman-teman, nggak usah berlama-lama, kita langsung aja lihat videonya. Ada yang khawatir nggak sekarang? Ada yang takut nggak dengan kehidupan? Ada yang takut nggak dengan hari esok? Takut nggak punya uang? Takut ditinggalkan pasangan? Takut bisnisnya gagal? Ingat, itu semua bukan kenyataan. Itu adalah ilusi yang diciptakan oleh pikiran. Orang yang sudah memperoleh kemenangan, dia tidak terjebak oleh masa lalu, dia tidak terjebak oleh masa depan. Dia hadir sepenuhnya di sini saat ini sekarang. Menerima saat ini sepenuhnya. Itu ciri yang kedua. Sudah memiliki nggak ciri yang kedua itu? Sudah? Keren kalau sudah. Ciri yang ketiga. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yatimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqim. Dia disempurnakan nikmatnya oleh Allah dan dia selalu berada di jalan shiratal mustaqim. Siapa orang yang disempurnakan nikmatnya? Orang yang disempurnakan nikmatnya adalah orang yang bisa melihat semua hal dalam hidup sebagai kesempurnaan. Tapi orang yang hari ini masih berpikir harusnya begini, harusnya begitu, itu orang yang sedang dijebak oleh ilusi pikirannya sendiri. Tapi orang yang bisa melihat apapun realitas yang terjadi, disukai tidak disukai, disenangi tidak disenangi, sudah tidak terjebak logika benar dan salah. Dia sudah bisa menerima semua hal apa adanya dan dia bisa melihat semua sebagai kesempurnaan apa adanya. Itulah orang yang sudah disempurnakan nikmatnya. Sudah begitu? Atau masih ada yang tidak disukai di sini? Masih ada protes? Masih? Seharusnya begini, seharusnya begitu masih? Tiba-tiba menyatakan diri memperoleh kemenangan begitu? Lucu ya. Kita menghabiskan begitu banyak waktu, energi, bahkan uang untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri, pulang kampung, mudik, macet-macetan di jalan. Dan menurut seorang peneliti dari Belanda, tidak ada katanya di dunia bangsa yang memboroskan energi hanya untuk lebaran kecuali bangsa Indonesia. Bagi saya itu tidak masalah, itu hanya sekedar persepsi dari seorang peneliti. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan momen ini untuk introspeksi diri, momen ini untuk membaca diri, tidak ada masalah. Sudah berapa tuh yang saya sampaikan? 3 ya. Yang pertama, sudah terbuka. Yang kedua, sudah bisa hadir di sini
saat ini sekarang. Tidak terjebak masa lalu, tidak terjebak masa depan. Yang ketiga, sudah sempurna nikmatnya. Artinya sudah bisa menerima semua hal yang terjadi sebagai sebuah kesempurnaan ilahi. Yang keempat, wa yahdiyaka syirata mustaqima, dia selalu berada di jalan siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim? Siratal lazina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang sudah memperoleh nikmat. Jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Itulah jalan siratal mustaqim. Sudah berada di situ? Lalu ciri yang berikutnya, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Kolbunya sudah sakinah. Tahu sakinah? Sakinah itu sudah mati. Sudah seperti orang mati. Tahu orang mati? Orang mati itu sudah tidak bereaksi. Mau dimandikan pakai air panas, mau dimandikan pakai air dingin, mau dimandikan pakai air comberan, mau dikasih minyak herme, mau dikasih minyak duyung, tidak protes. Itu yang namanya sakinah, dari kata sukun. Sukun itu mati. Makanya kalau ba ketemu alif ada fathah, itu ada tanda mati di atasnya. Ba-nya itu dibaca, ya, ba-nya dibaca tapi alifnya enggak. Tetapi ba-nya dibaca 2 harokat, ba, kan gitu. Jadi alif itu hanya membantu ba supaya dibaca panjang. Alifnya sendiri sudah mati karena ketemu sukun itu. Itu kalau belajar ilmu tajwid kan begitu. Jadi sakinah itu dari kata sukun. Sukun itu mati. Jadi sakinah itu artinya kita sudah bisa seperti orang mati, tidak bereaksi lagi. Saya mau nanya, kalau ada orang marah-marah sama kalian, bereaksi tidak? Jujur. Kalau ada yang tidak disukai, bereaksi tidak? Terus kalian mengatakan memperoleh kemenangan? Gak malu gitu? Itu karena tidak punya knowledge. Tidak punya knowledge, tidak punya pengetahuan untuk mengukurnya. Sembrono aja. Yang jadi ukuran apa? Saya sudah tamat baca Quran 30 juz. Itu ukuran yang pertama. Padahal saat baca gak sadar. Tidak dapat pesan apa-apa ketika membacanya. Cuma tamat saja. Bahkan membacanya pun pakai speaker. Dan orang tahu kalau saya rajin loh baca Quran. Gitu. Itu ukuran yang salah. Membaca kalau kita tidak sadar dengan yang dibaca dan tidak bisa mendapatkan pesan apa-apa, itu kita sedang membuang-buang energi. Oh, saya tidak batal puasa selama 30 hari. Artinya tidak makan minum siang hari. Tapi marah masih? Kesal masih? Padahal puasa sendiri kan artinya upafasa. Upa itu metode, upaya. Fasa itu ketinggian, keluhuran. Upafasa yang sebenarnya bukan tidak makan, tidak minum. Tapi upafasa itu sebetulnya adalah menjaga diri supaya berada di kesadaran yang tinggi, di frekuensi yang tinggi, di vibrasi yang tinggi. Kenapa? Karena frekuensi yang tinggi, vibrasi yang tinggi akan menarik semua yang sefrekuensi dengannya. Tidak makan, tidak minum itu hanya salah satu sebagian kecil dari upaya untuk meningkatkan kesadaran. Karena tidak makan, tidak minum itu kesadaran kita meningkat. Kita sudah punya pengalaman. Kalau kita makan terlalu banyak, minum terlalu banyak, ngantuk, kesadaran kita menurun. Itu aja. Tapi
Tapi apakah kita berani menggunakan ukuran yang disampaikan oleh Allah di Quran surat Al-Fat tadi? Berani? Sudah sakinah? Sudah sakinah? Sudah tidak bereaksi lagi? Ada orang yang sedang membicarakan orang lain, padahal orang lain yang dibicarakan juga tidak tahu, kenal juga tidak, suka ikut-ikutan. Ada orang yang tidak disukai karena orang lain juga membencinya, dan kita ikut membencinya padahal kita tidak kenal, lalu membicarakannya sesuka hati kita. Masih seperti itu. Saya heran. Banyak orang yang menggunakan kain putih itu, tapi dia tidak mengerti warna putih itu apa sebetulnya. Warna putih itu secara fisika itu yang disebut dengan warna polikromatik. Sinar matahari ini putih. Kalau sinar matahari ini dimasukkan ke prisma, maka sinar matahari yang putih ini akan terurai menjadi merah, kuning, jingga, ungu, hijau. Akan terbentuk 7 spektrum warna setidak-tidaknya. Ternyata di cahaya putih itu ada warna-warni. Itu kalau saya di laboratorium sedang mengajar anak-anak didik saya selalu ajarkan begitu. Lihat ini, sinar matahari cahaya putih. Saya masukkan ke prisma kaca, terurai seperti kita melihat pelangi. Pelangi itu kan ada prisma kaca buatan semesta yang terbuat dari kabut, butiran-butiran air yang tersimpan di angkasa. Ketika sinar matahari datang, diurai itu oleh prisma itu, sehingga terbentuk yang namanya pelangi. Merah, kuning, jingga, ungu, dan seterusnya. Ada warna-warni yang terbentuk. Jadi kalau berani menggunakan baju yang berwarna putih, berarti dia sudah berani menerima setiap warna, berani menerima setiap perbedaan. Lucu ya, bajunya putih, sorbannya putih, pecinya putih, tetapi yang keluar dari mulutnya adalah hujatan. Yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata menjijikan, yang merendahkan orang lain, padahal dia tidak tahu. Ini ciri orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Orang yang seperti ini mengklaim sudah memperoleh kemenangan, padahal dirinya sendiri belum damai. Orang yang sudah damai itu tidak peduli dengan semua situasi yang di luar dirinya. Karena kalau dia sudah menemukan tempat suci yang di dalam, semua yang di luar sempurna adanya, suci adanya, tidak perlu ada penghakiman lagi. Dan orang yang merasa dirinya paling benar dan orang lain salah di mata dia, dia masih menggunakan penghakiman menurut pikirannya sendiri. Dan ini orang belum selesai dengan dirinya sendiri. Tidak layak untuk diikuti, tidak layak untuk diteladani. Siapapun orang yang mengatakan dirinya apa itu, mau ulama, mau kiai, mau ustadz, kalau masih menebarkan kebencian, tidak layak untuk diikuti. Dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Saya suka lucu, ada orang tanya sama saya itu katanya punya iman, kadang naik kadang turun. Saya bilang, saya tidak menemukan satu ayat pun di Quran yang imannya kayak perahu. Saya tidak menemukan satu ayat pun di Quran yang imannya kayak ombak, naik turun. Gak ada di Quran. Di Quran hanya ada kata-kata, ya, orang beriman itu imannya selalu naik. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi orang beriman itu tidak pernah turun imannya. Imannya selalu naik. Nah, ini yang suka naik turun itu hanya perasaan aja. Perasaan seolah-olah sudah beriman, padahal belum, cuma ngaku-ngaku aja. Ya, sekali lagi ya. Jadi di Quran tidak ada iman itu turun.
Liyajdadu imanan ma'a imanihim. Iman itu selalu naik. Dan kenapa ada yang iman yang naik turun? Itu sebetulnya perasaan seolah-olah dirinya sudah beriman, padahal imannya itu iman palsu. Yang suka naik turun itu bukan iman yang sebenarnya. Iman yang sebenarnya itu selalu naik. Nah, ciri orang yang memperoleh kemenangan, imannya selalu naik. Gitu nggak Bapak Ibu? Gitu apa tidak? Saya cuma ngasih ukuran-ukuran. Karena kalau kita tidak menggunakan alat ukur, kita tuh suka merasa hebat. Lanjutkan nggak? Liyajdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ar wa kana Allahu aliman hakim. Semua instrumen yang ada pada dirinya yang dikirimkan semesta dijadikan sebagai tentara-tentara Allah yang membimbing dia menuju kepada kebaikan. Lihat saya semuanya. Orang yang peroleh kemenangan, dia berhadapan dengan orang baik, dia berhadapan dengan orang yang tidak baik, berhadapan dengan situasi baik, berhadapan dengan situasi tidak baik. Dia tahu kalau itu adalah untuk kebaikan dirinya. Begitu apa tidak? Oke teman-teman, seperti itulah videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.